Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Iqbal Maulana, yang kedua Raffi Andriawan, yang ketiga Fatwa Ahmadi Huniara, yang keempat Dodi Eka Saputra, yang kelima yaitu saya sendiri Andri Meistio Budi. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari statistika industri, yaitu ukuran pemusatan data. Yang pertama, pengertian dari mean, median, dan juga modus. Pengertian dari mean adalah nilai rata-rata yang didapat dari hasil penjumlahan seluruh nilai dari masing-masing data. Kemudian dibagi dengan banyaknya data yang ada. Yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diuraikan. Jika jumlah data ganjil, maka nilai mediannya adalah satu nilai yang berada di tengah urutan. Namun, jika jumlah data genap, maka mediannya adalah penjumlahan dua nilai yang berada di tengah urutan data. Kemudian, hasilnya dibagi dua. Yang ketiga, yaitu modus. Modus adalah Modus adalah data atau nilai yang sering muncul atau memiliki jumlah frekuensi terbanyak. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatwa Ahmadi Huniara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Ahmadi Huniara akan menjelaskan materi tentang mean, rumus mean beserta contoh soal. Mean atau rata-rata merupakan suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Mean dilambangkan dengan simbol X bar. Rumus mean yaitu M sama dengan jumlah data per banyaknya data. Mean juga cukup sering digunakan untuk mengolah data, mulai dari data tunggal maupun data kelompok atau frekuensi. Berikut nilai seorang siswa di kelas 9A. Bahasa Indonesia 6, Matematika 7, Bahasa Inggris 6, PKN 8, IPA 7, Agama 8, Sejarah 8. Berapakah nilai rata-rata siswa tersebut? Jadi kita menghitung dulu semua jumlah datanya ya. 6 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 8 per 7. 7-nya dari mana? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung dulu semuanya, lalu dijumlah, hasilnya 50 per 7 yaitu 7,14. Jadi nilai rata-rata siswa tersebut yaitu 7,14. Kedua, saya akan menjelaskan mean data kelompok atau rata-rata data kelompok. Di sini ada tabel berbentuk suatu nilai ya. Mulai dari nilai 41 sampai 50. 3 orang, frekuensi menunjukkan orang, 51 sampai 60 ada 7 orang, 61 sampai 70 ada 4 orang, dan seterusnya. Rumus mean data kelompok yaitu X bar per sigma FI dikali XI per sigma F. Sigma FI yaitu menunjukkan frekuensi. Frekuensinya ada yang 3, ada yang 7, ada yang 4, dan seterusnya. Terus sigma F, apa sih sigma F? Sigma F itu jumlah keseluruhan dari frekuensi. Jadi kita tinggal menambahkannya 3 tambah 7 tambah 4, 12, dan seterusnya, yang menjadi 40. Terus XI, jadi XI itu yaitu nilai tengah dari rentan nilai. Maksudnya itu nilai tengah dari nilai rentan nilai 41 sampai 50. Kita cari dulu nih nilai tengahnya berapa. Caranya itu dengan menjumlahkan 41 ditambah 50 dibagi 2. Hasilnya itu 45,5. Begitu seterusnya. Kembali lagi ke rumus ya, X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. Jadi X bar sama dengan 3, yaitu dari frekuensinya itu ya, 3 dikali XI atau nilai tengah 45,5 ditambah lagi 7 dikali 55,5 dan seterusnya sampai 95,5 per XF atau jumlah frekuensi yaitu 40. X bar sama dengan 136,5 ditambah 388,5 ditambah 262 ditambah 906 ditambah 684 ditambah 573 per 40.
X bar sama dengan 2950 atau 2950 per 40. X bar sama dengan 73,75. Jadi rata-rata mean atau data kelompok ini yaitu 73,75. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk fatwa. Saya Rafe Andriawan ingin menjelaskan tentang materi median. Susahkah menentukan median? Relatif sulit atau mudah? Ya, tetapi dibutuhkan kesabaran untuk menemukan mediannya. Selain itu, akurasi pun juga diperlukan loh. Karena sering digunakan dalam pengolahan data. Akan lebih baik jika kita memahami arti dari median tersebut. Median adalah nilai di tengah deret nilai yang disusun dengan data urut dari yang kecil sampai besar. Misal, dalam deret 3, 4, 7, mediannya adalah 4. Menurut KBBI, median adalah nilai yang dapat membagi data menjadi dua bagian yang sama, dengan catatan bahwa data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Selain itu, median juga dapat digunakan untuk menentukan rata-rata atau rata-rata suatu kumpulan data, tetapi tidak dapat disamakan dengan mean. Median sering disebut sebagai kuartil tengah. Menurut Sri Kurnianingsih dalam buku Matematika volume 2A, median membagi data yang diurutkan menjadi dua bagian. Meskipun berada di tengah, syarat tertentu harus dipenuhi sebelum median dapat ditentukan. Syaratnya, data harus diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Setelah disortir, kita perlu melihat jumlah datanya. Apakah ganjil atau genap? Tentu saja, menemukan tanggal tengah ganjil dan genap itu berbeda. Jika ganjil, median datanya adalah setengah dikali N plus 1. Namun, jika datanya genap, berarti mediannya adalah min N dibagi 2. Dan datanya adalah min N dibagi 2 ditambah 1. Agar kita semakin mengerti, mari kita coba lihat contoh soal berikut ini. Yang pertama adalah, tentukanlah median dari data sebagai berikut. Baiklah, setelah diurutkan, banyaknya data di atas adalah 13, yang berarti ganjil. Maka mediannya adalah 13 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Jadi hasilnya data ke-7 yang tak lain adalah bilangan 53. Kesimpulannya adalah, kelebihan dari median adalah mudah dihitung untuk jumlah data yang relatif kecil. Jadi, ketika jumlah datanya kecil, itu sangat mudah. Namun, akan berbeda ketika banyak data yang diberikan. Tentunya membutuhkan tenaga ekstra yang membuat kita pusing. Kerugian dari median, di sisi lain, median relatif tidak stabil. Bahkan dengan data dari populasi yang sama. Namun, median adalah bagian dari statistik dasar yang harus dipahami. Fungsi median tersendiri ini adalah untuk mengukur pemusatan darat. Dalam teori statistik dan probabilitas, median adalah nilai yang memisahkan bagian atas, bagian bawah dari sampel data, populasi, atau distribusi probabilitas. Kelebihan median adalah, pertama, tidak digunakan untuk data ekstrim. Kedua, dapat digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Dan ketiga, cocok untuk data heterogen. Sedangkan kelemahannya adalah, pertama, dia tidak memperhitungkan semua nilai data. Kedua, tidak dapat menggambarkan rata-rata populasi. Dan ketiga,
sensitif terhadap jumlah data. Demikian penjelasan singkat mengenai median yang saya berikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Dodi Eka. Terima kasih. Terima kasih Raffi sudah menjelaskan tentang median. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Eka Saputra. Saya di sini akan menjelaskan apa itu modus dalam statistik. Jadi, modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu data statistik dan memiliki frekuensi terbesar. Jenis-jenis modus ada 3, unimodal yang memiliki satu nilai modus, bimodal yang memiliki 2 nilai modus, dan multimodal yang memiliki lebih dari 2 nilai modus. Rumus modus adalah L ditambah C dikali B1 dibagi B1 plus B2. L di sini adalah tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi, disebut juga kelas modus. Dan C adalah interval kelas. B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Ini adalah contoh dari modus data tunggal. Berikut adalah data nilai di sebuah kelas teknik industri. Ditanya berapa modus dari data di atas. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengurutkannya dari yang kecil sampai yang besar terlebih dahulu. Yang terkecil adalah 64 dan terbesar 90. Dan didapatkan nilai modus 78. Ini termasuk juga dalam kategori modus unimodal yang hanya memiliki satu nilai modus. Berikutnya contoh modus data per kelompok. Tentukan nilai modus dari data tabel di bawah ini. Rumus modus data per kelompok adalah L plus C dikali B1 dibagi B1 plus B2. L adalah tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi di sini adalah di 35. Tepi bawahnya berarti 50,5 ditambah C interval kelas sama dengan 5, dan B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, berarti 35 dikurangi 14 sama dengan 21, dan B2 dikurangi frekuensi kelas sesudahnya adalah 35 dikurangi 21 sama dengan 14. Jadi di sini 5 dikali 21 dibagi 35 sama dengan 3. Ini 5 dikali 21 dibagi 35 sama dengan 3. 50,5 plus 3 sama dengan 58,5. Jadi nilai modusnya adalah 58,5. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang modus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal tentang rata-rata polar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dodi atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Akbar. Saya akan menjelaskan tentang rata-rata oleh Andi Supangat. Rata-rata polar oleh Andi Supangat. Rata-rata polar merupakan cara perhitungan rata-rata yang didasarkan pada data-data yang terpusat, titik-titik sentralnya, atau data awal, data tengah, data akhir. Setelah kumpulan data diurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Rata-rata polar pada data yang belum dikelompokkan. 1. Data ganjil. Rumusnya yaitu PA sama dengan DA ditambah DT ditambah DB per 3. PA yaitu polar average atau rata-rata polar, DA data awal, DT data tengah, dan DB data akhir. Contoh, jika diketahui kelompok data berikut 2, 3, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 23, 24, 24, 26, 27, maka rata-rata polarnya menggunakan rumus yang tadi, yaitu PA sama dengan DA ditambah DT ditambah DB per 3, yaitu
DA-nya 2 ditambah DT-nya 14 ditambah DB-nya 27/3. Jumlahnya 14,33. 2. Data genap. Rumus data genap yaitu P sama dengan DA ditambah DT1 plus DT2/2 ditambah DB/3. DT1 tambah DT2 sama dengan jumlah 2 data tengah. Contohnya ada sebagai berikut. Lalu rata-rata polar pada data yang telah dikelompokkan. Rumusnya sebagai berikut. PA sama dengan rata-rata polar MR middle range, maka MR sama dengan NB plus NA/2. NA yaitu nilai ujung bawah kelas interval pertama, NB nilai ujung atas kelas interval akhir, T1 sama dengan titik interval, jumlah ujung bawah kelas dan ujung atas kelas dibagi jumlah kelas. Sigma FI kali T1 sama dengan jumlah frekuensi dikali titik interval. P sama dengan panjang kelas, sigma FI sama dengan jumlah data. Contoh sebagai berikut pada tabel. Maka rumusnya seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan rata-rata polar dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaklumi. Sekian saja dari kelompok kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.